Kembali bersama Prof. Reynald Kasali dalam DBS To The Point. Prof, ketika saya menginterview Presiden Joko Widodo di Istana Bogor beberapa waktu lalu, 1 tahun pemerintahannya, kira-kira begini cerita tentang bagaimana dia melihat ketika saya tanya kabinet yang gaduh. Kita dengar coba. Setiap menteri ini kan mempunyai gaya sendiri-sendiri. Ada yang gayanya keroncong, silahkan. Ada yang gayanya dangdut, ya silahkan. Ada jazz, ada dangdut. Ada yang gayanya rock, ya silahkan. Oh, memang ada karakter sendiri-sendiri. Kenapa harus saya atur-atur dengan semuanya harus rock? Kayak presidennya kan nggak seperti itu. Kan tidak harus seperti itu. Tetapi kalau sudah melenceng dari visi ya memang langsung saya tegur. Prof. Reynald, ini soal cerita yang berhubungan dengan kegaduhan kabinet. Saya kira Prof sudah tahu bagaimana terdengar kegaduhan itu, lalu kemudian mungkin berpengaruh pada cara publik melihat. Anda kan seorang ahli manajemen. Saya ingin melihat mendengar pandangan Anda tentang ini. Iya, saya kalau dari segi manajemen tentu saja seorang pemimpin harus membawa anggotanya atau pasukannya dalam satu dream, ya. One dream, one spirit, one action, kan begitu ya. Tetapi mungkin ini melihatnya adalah politik, mereka masing-masing datang dengan latar belakang politik masing-masing, dan kalau dikontrol dibentuk menjadi satu kesatuan barangkali ada yang merasa tidak nyaman dan lain sebagainya. Tapi kalau saya menjadi Jokowi, saya akan membawa mereka cebur-ceburan dulu di danau di Jatiluhur di sana ya, kita cebur-ceburan, bikin sama-sama, nanti kelihatan kan siapa menteri yang nggak mau ditolong oleh yang lain. Siapa yang cepat mau menolong? Siapa yang mau cepat menolong itu kan kelihatan di sana. Ini outbound semacam begitulah. Semacam outbound untuk membentuk tim, itu yang sangat diperlukan. Dalam keadaan seperti ini kita belum melihat itu. Kalau menurut saya harus dilakukan untuk membentukkan tim. Tetapi karena politik ini ada juga kekuatan lain di luar mereka. Ada ketua-ketua partai yang menjadi pemegang saham, ada yang pemegang saham tetapi tidak begitu dominan. Ada pemegang saham yang sangat dominan, ada yang punya kepentingan, ada di dalam perjalanan berubah, ada yang sahamnya kecil tetapi dia memberikan kontribusi yang besar sehingga Jokowi terpilih. Sehingga kemudian masing-masing berebut untuk memainkan peranannya. Ada di antaranya juga relawan yang memberikan dukungan dan juga kemudian belakangan minta tempat dan lain sebagainya. Itu harus kita akui juga terjadi. Nah, kegaduhan-kegaduhan ini pada awalnya tentu membuat kita bingung. Ya, tetapi kalau itu sudah menyangkut soal kebijakan dan saling mengkritik dan saling menghambat, saya kira Jokowi harus turun tangan dan harus menyatukan kembali. Itu tidak dapat dibenarkan. Jokowi sih mengatakan bahwa yang penting mereka menjalankan visi dan misi saya. Tetapi sebagai orang media, saya selalu berpikir, ini kan kegaduhan ini diamplify oleh media. Lalu kemudian itu menimbulkan atau menciptakan persepsi di publik. Lalu kemudian mereka berpikir, bisa berharap atau tidak pada model-model seperti ini? Jadi begini, ini kan ada juga orang-orang yang memang lepas kendali. Nah, lepas kendali ini harus di-setel. Kalau dia menjadi orkestrator, dia kan tentu, kita tahu lah bahwa yang ini suara ketinggian turunin sedikit, yang ini kerendahan naikin sedikit, begitu ya. Ini harus di-manage. Kalau tidak di-manage, maka publik membacanya akan terbalik. Seringkali ini adalah cerminan dari sesuatu yang tidak beres dalam pemerintahan, karena adanya konflik 1-2 orang di sana, kemudian mereka menggunakan stylenya karena presidennya bisa mendiamkan. Tetapi kemarin kita sudah mendengar presiden sudah menegaskan kembali, menteri jangan mengambil keputusan di luar rapat. Kalau sudah diputuskan di rapat, jalankan. Yang terjadi kemarin ini sepertinya ada perintah-perintah dari luar rapat kepada mereka, dan mereka kemudian menjalankan. Itu sinyal yang mau disampaikan begitu. Saya kira itu jelas sekali seperti itu. Dan mungkin presiden harus berbicara lebih tegas lagi dan menyusun kabinetnya juga. Kalau ke depan harus ada reshuffle, adalah bagaimana menyetel ini agar kabinet supaya tone-nya lebih selaras, begitu enak didengar. Tapi jangan lupa juga Pak Don, ini kan adalah suasana yang dynamic, sangat dinamis, sangat dinamis. Kita dalam ilmu manajemen menyebut ini sebagai dynamic capability. Diperlukan kapabilitas untuk memanage dinamika ini. Berbeda dengan era Pak Harto, semuanya terkontrol, dia mempunyai Mensescap yang kuat, Mensestek yang kuat, administratur kuat, birokrasi yang kuat, terkontrol, dan kemudian militer yang kuat. Sekarang ini kan kita tidak demikian, kita demokrasi. Nah, di dalam situasi seperti ini, apapun yang sudah diputuskan di dalam, dan kemudian orang tidak senang,
Dia tidak berbicara, tapi teman-temannya menyampaikan lewat WhatsApp. Informasi di belakang ini. Dan itu informasi eskalasinya besar. Sangat besar sekali. Tapi Prof, itu ada hal yang menarik. Kalau dilihat dari berbagai survei, kan kita katakanlah Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli itu adalah salah satu orang yang vokal. Lalu kemudian menjadi bagian dari apa yang kita sebut saja kegaduhan itu. Tapi surveinya memperlihatkan popularitasnya tinggi loh. Dibanding yang lainnya. Ya mungkin juga tidak lepas dari tema-tema yang diangkat. Temanya itu demi kepentingan rakyat, begitu kan? Kita tahu kalimat-kalimat yang bisa memprovokasi masyarakat juga banyak. Kalimat menyangkut Tuhan, menyangkut agama, menyangkut rakyat, ya. Kata-kata yang bisa menyudutkan seperti neolib itu bisa sangat disukai oleh publik. Jadi sejumlah kata itu memang amunisi yang bagus. Amunisi yang bagus. Tapi lagi-lagi adalah bagus bagi orang itu, tetapi bagi the whole organisasi tentu masing-masing harus bisa mengendalikan bersama. Karena kita tidak mungkin marah Pak Don pada orang atau pada bawahan kita atau pada kolega kita kalau kita tidak bisa merubahnya. Plato pernah mengatakan, everyone can be angry, but to be angry to the right person on the right time for the right reason at the right tone, ya, on the right place, that's not easy. Sekarang maukah itu kita gunakan? Kebanyakan orang mengatakan, saya mau marah karena saya marah. Dan akibatnya, dia akan menemukan suatu ujung yang nanti mempermalukan dirinya sendiri. Oleh karena itu, seorang pimpinan itu juga harus bisa menjadi role model, contoh dalam masyarakat. Sehingga tidak nanti menimbulkan dampak yang justru hasilnya tidak efektif. Atau pada akhirnya manusia diukur pada hasilnya. Jadi kalau sekarang marahnya ratingnya tinggi, tapi nanti kan kita akan lihat hasilnya setahun 2 tahun bagaimana. Kalau itu hasilnya baik, tentu saja ini akan memperkuat dan saya kira itu yang menarik sebetulnya sebagai wartawan kan saya bisa melihat ini ada dinamika yang berbeda dibanding pemerintahan-pemerintahan di masa lalu. Tiba-tiba ada yang begini bukan dan kita saja terkejut apalagi publik loh. Pemimpin juga bisa mendapat informasi dari sumber-sumber lain. Dan ada kalanya pemimpin juga menjadi sangat reaktif karena ingin menolong rakyat. Padahal barangkali informasi itu tidak benar. Misalnya kita tiba-tiba mendengar bahwa ternyata rakyat di daerah X itu dikorbankan karena ada suatu kejadian. Kita marahilah menteri yang menanganinya. Padahal informasi itu tidak benar. Maka yang terjadi adalah berkebalikan dengan apa yang kita inginkan. Dan di masa lalu, anak buah yang dimarahi itu menerima itu dan mengatakan, baik Pak, saya akan laksanakan. Tapi di zaman sekarang, mereka bisa menjawab dengan begitu keras. Di masa lalu, anak buah menjawab, baik Pak, saya akan laksanakan. Atau siap, jalan. Tapi kalau zaman sekarang, orang akan menjawab yang lain sesuai dengan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Prof, kita jeda lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali.